Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Naskurullah ala kulli ni'amihi bisbiha fisiha wa sa'ada wa riayatihi. Kaifa halukum ya sayyid? Ya sayyid wa sayyidat. Alhamdulillah. 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 Sorry Pak. Alhamdulillah ada Sayyidah. Tirokin nahnu bisiha. Amin amin ya Rabbal. Mohon Pak. Aliyam, Banamaj Aliyam, Mufadrat min tulab, Summa tadarus mufadrat, wa ba'da dalika al-qira'ah. Ba'da hadza sayakum Ustaz Al-Fadil As-Sayyid Tamayuddin bi bayanid dars. Tafadhol mashkur. Maaf ya Pak, terharu. Banyaknya sakit soalnya. Sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahtum ya sadah wa sayyidat? Alhamdulillah bi khair. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa bi hadhihi al munasabah mukhzinah kathirun minal khuzni bi sabab kathir adadil marda wa adad al musabin bi jaihah corona. Labudda lana an nashkurullah azza wa jalla li'annahu ma sya'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Kullu ma jara fi hayatina, kullu ma yajri fi hayatina, kullu ma yahdutsu fi hayatina, kullun min indillahi subhanahu wa ta'ala. Wa ma mawqifuna nahnu kal muslimin. Lil muslimin kullun fi khair. Idza asabathum musibah sabaru. Wa idza asabathum syakaru. Asyukru wa sabru ma amalani salihani nagtani minhuma li hayatina ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ya sahabat al-kiram, adaduna yanqus kullu yawm. Fina man yamradu wa fina man la budda alaihi an yastariha hatta yashfiya min maradihi. Wa nad'u Allah azza wa jalla an yashfiya mardana minal muslimin wal muslimat khasatan wa min sairi al ummah, yani wa min sairi nas alladzina yu'minuna billah walladzina la yu'minuna billah tahta ismil insaniyah. Nadullah subhanahu wa ta'ala an yashfiyahum jami'an hatta yadhhaba hadzal maradu idza kana hadzal maradu jundun min junudillah. Fa nadullah subhanahu wa ta'ala an yaktuba lana an-najah fi muwajahati hadhihi al-musibah.
Lidzalika fi hadha as-sabah al-mubarak talaban li mardatillahi subhanahu wa ta'ala wa da'iyan li shifa'i al-marda wal musabin hayya nahnu naftatih sana fi hadha as-sabah wa bid-du'a mubasharatan yani bi suratil Fatihah likulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Amin. Baik. Ayuh sadah wa sayyidat al-kiram, azzakumullah jami'an wa as'adallahu hayatakum jami'an. Madza sanadrusu al-yawm? Al-yawm yaumul arbi'a, yaumun lil qira'ah. Nakhusu nahtamu aktar natarakkazu fi al-ihtimam bi al-qira'ah al-yawm. Madza sanaqra al-yawm? Hal sanaqra ma qad katabtumu? Yani ma katabtumu ayyuhas sada wa sayyidat. Ini mimma sami'tum min al-film fil mautu salat al-marid. Bu Bapak sekalian, apakah hari ini kita akan membaca transkrip yang Ibu Bapak buat terkait dengan salatul marid? Ada tip yang mana yang akan kita baca? Tip Nanzur. Ada siapa aja ya? Sebentar, Pak. Ada Danahuna min man qad arsala. Sebentar, Pak. Arsala Mana sih? awal huna Sayyidah Endah maujudah salatul marid. Ada Bapak. Terus Bu Penny. Sayyidah Bu Penny itu. Iya. Min Sayyidah Tri Wahyuning. Tri Ya, Wahyuning. itu Ibu Tri. Naam. Ahsantum jami'an. Penny ayuhuma hadza al-awwal aw ats-tsani? Bu Penny yang mana? Bu Penny ternyata semuanya Bapak. Summa min Sayyidah Ami. Betul. Bu Romsa. Min Sayyid Darmanto. Bu Romsa juga ada. Nah, Pak Hermanto. Itu wujud. Herlan. Wujud. Amang. Itu Pak Herlan. Herlan. Baik. Iya. 2 halaman Bapak. Ini Pak Ilham. Nakro. Ya, nakro kita coba ya berlatih membaca. Baca apa yang sudah dikirimkan ya. Kita lihat secara bergantian ya. Secara bergantian. Siapa yang itu ya? Itu Mas Herlan. Itu Herlan Bapak. Nah, Mas Hermanto, alhamdulillah. Gimana Pak Hermanto pengalamannya Pak mentranskrip Pak? Itu sulit itu Pak. Soalnya harus dilatihkan dulu Pak. Gimana Pak? Harus ditulis Latin dulu, saya lama Pak. Itu artinya Pak, kalau Bapak bisa menulis Latin dulu, itu indikasi bahwa pendengaran, mohon maaf ya, pendengaran Bapak bagus artinya. Pendengaran Bapak bagus, cuma ini dia dari segi bahasa masalahnya adalah di mufrodat. Masalah di mufrodat. Ibu Bapak sekalian, modal utama kita berbahasa asing, termasuk ya bahasa Arab, ya, termasuk di dalamnya bahasa Arab, adalah modal utama kita tentu di mufrodat. Itu mufrodat. Karena itu
menjadi besar betul masalahnya kalau ibu bapak memulai karir belajar bahasa asing, bahasa Arab termasuk dalamnya, dengan terlalu banyak kaidah. Karena itu ibaratnya kalau bayi itu ibu bapak lahirnya sungsang. Kalau belajar bahasa diawali dengan belajar kaidah banyak dulu, tetapi mufradatnya tidak mendapatkan prioritas. Bayi sungsang itu unik ibu bapak sekalian. Ya, uniknya bagaimana? Kalau dia selamat, ya ada masa-masa ini ya, ada masa-masa sulitnya. Kalau masa-masa sulitnya sudah dilalui, itu bisa menjadi anak yang cerdas, melampaui anak kebanyakan. Tapi sayangnya, kebanyakan dari bayi-bayi yang lahir sungsang itu kebanyakan tidak selamat. Itu aja persoalannya. Yang namanya ibu bapak sekalian, yang namanya kita sebut tadi dengan belajar bahasa Arab mengawali dengan mufradat, itu artinya yang disebut dengan belajar mufradat, sukses belajar mufradat itu artinya ibu bapak sekalian tahu artinya, gitu ya, tahu artinya. Kemudian yang kedua, kalau ingin dibaca itu tahu bacaannya. Kemudian yang ketiga, kalau ingin ditulis ibu bapak tahu tulisannya, gitu ya. Kalau mau ditulis tahu tulisannya, itu. Bahkan lebih lanjut namanya sukses mufradat itu adalah ibu bapak itu tahu jenisnya. Dan yang terakhir namanya sukses belajar mufradat itu maknanya ibu bapak, gitu ya. Ibu bapak bisa menggunakannya di dalam kalimat. Baik, ibu bapak sekalian, mari kita lihat ya, apa ibu bapak sudah melihat ini adalah karya tulisan dari Bu Endah, sudah lihat ibu bapak sekalian? Di layar ibu bapak sekalian apa terlihat itu? Terlihat. Ya, kelihatan. Baik. Coba ini siapa yang akan mencoba untuk membaca? Apakah yang punya tulisan langsung? Bapak, kalau saya baca tergagap-gagap, Pak. Ya, dan itu saya tawarkan siapa dari ibu bapak yang lain yang dalam kondisi lebih fit, ya, lebih aqua, lebih mineral. Siapa? Bentar Pak, lihat kacamata nggak jelas nih. Ya, silahkan. Atau Bu Endah punya pilihan, ini ingin dibacakan oleh siapa ini tulisannya? Siapa yang sehat tuh? Novi, Bu Aan, Bu Ani, Bu Penny, Pak Idham, Ya, Dibagi boleh. aja, dibagi. Pak Yasir, Bu Saibah juga sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, siapa Suaranya yang masih akan oke. membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, marhaban. Mohon maaf saya ini baru masuk tadi semuanya. Ya, ahlan. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah bisa bergabung, bisa bersama-sama lagi. Ya, mudah-mudahan bisa terus sehat. Yang terakhir Amin, ini amin ya rabbal alamin. wasolana adon Ini siapa yang mau baca? Nggak ada yang mau baca. Mana Ya, yang saya punya mencoba. Bu Ustaz. Endah? Ustaz, Yang punya Bu coba. Endah? Pak Nur Alam mau coba baca. Ya, mencoba. Walaupun agak remeng-remeng matanya nih. Ya, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala. Belum nggak jelas nih. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج خفف الشرع عن أهل
a'zar allazina la yatamakkununa min ada'is salati ala sifatil lati yu'ad apa nih ya yu'adduha ghairul ma'dur wa minhul mardati bikathiri minat taisiratis syar'iyyah. Famin ahkami wa fiqh wa kifhi taisi roti fi sholatil mardi annahu yajibu alal maridi ayyas yusalla qa'imatan qadra istita'ah bihi fa in ajaza 'anil qiyam shalla jalisan. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Alam. Coba Ibu Bapak sekalian ya, ini kan sudah maknanya sudah pernah kita bahas. Ini secara umum ya, secara umum apa yang bisa dituliskan ini sudah bagus. Ini artinya dari segi penguasaan bunyi, dari segi penguasaan bunyi secara umum sudah bagus. Tetapi memang terasa lemah di artinya kelemahan yang perlu kita tingkatkan. Ini kelemahan dalam arti apa? Yang perlu kita tingkatkan terus adalah dari segi mufradat. Ibu Bapak sekalian, terkadang saya ingin berkata begini ya. Saya ingin berkata apa ya kepada Ibu Bapak sekalian? Saya ingin berkata begini ya. Selagi kita sudah bertemu, kan Ibu Bapak juga ya orang-orang. Coba lihat ya, dari segi mufradat tadi saya sampaikan, ana qultu lakum anna mi'yar as-saytarah, mi'yar ijadah, mi'yarul jaudah, mi'yar ijadah alal mufradat al-awwal al-qudrah ala an-nutq, wa thani qudrah ala al-kitabah, wa thalis al-qudrah ala fahmi al-ma'na min al-mufradat, wa rabi qudrah ala fahmi naw', wa al-akhir al-qudrah ala istikhdam al-mufradat fi kitabatil jumlah al-arabiyyah imma tahririyan wa imma syafahiyah. Nah, itu jadi ya dari segi mufradat tulisannya tahu ya, pelafalannya tahu, maknanya tahu, jenisnya tahu, kemudian bisa menggunakannya di dalam ungkapan lisan maupun tulisan. Nah, untuk dari segi bunyi ya, dari segi bunyi ini mungkin ini karena ini ya ada yang terlewat ya sedikit ya, ada yang terlewat sedikit. Kata ini itu punya hubungan dengan kata ini. Ya, jadi bedanya di zalnya. Bedanya di zal. Itu yang pertama ya dari apa ini. Yang berikutnya salah satu yang menjadi apa katakan ya, yang menjadi perhatian bagi kita orang Indonesia kalau belajar bahasa Arab adalah ada bunyi-bunyi yang mirip. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa ya, kalau tidak terbiasa itu sering tertukar. Kata ini apa bacanya? Min ada. adai. Itu sebenarnya punya hubungan makna dengan kata ini. Yang ada. Ya. Itu kebiasaan menggunakan 3 huruf dasar ya. Jadi kalau di sini sudah tertangkap, di sini hamzah ya. Di sini sudah tertangkap hamzah.
Sehingga di sini bukan ain yang muncul. Bukan ain yang muncul. Oh, Kemudian di sini sudah tertangkap panjang. Sudah tertangkap panjang. Dalnya baca panjang. Ya, dalnya panjang. Sehingga di sini posisinya ketika di sini dalnya kasroh. Masih ingat ilmu temenan? Kalau fathah temannya alif, kalau kasroh temannya apa? Ya-nya ketinggalan. temannya ya. Ya. Ya, itu dia. Itu dia. Berarti yu'addi. Yu'addiha. Nah, gitu. Kalau kita apa namanya? Cuman kan nggak alami begitu. Yu'addiha. Ya, Itu kenapa? Kalau orang ketika mengucap ya nggak kelihatan banget sih panjangnya gitu. Ya karena temponya, ada tempo, tetapi di dalam benak kita itu simbolnya seperti itu. Itu soal panjang pendek. Kemudian berikutnya, Ibu Bapak sekalian, ketika kita mendengar bunyi-bunyi itu tidak serta-merta tertangkap apa adanya, karena kita juga punya modal, harus punya modal. Nah, tidak bisa serta-merta tertangkap, karena kita juga harus punya modal. Ya. Kalau mau istima itu ya modal kosakatanya ada, modal kaidahnya juga ada. Kalau kita mau kalam, berbicara juga modal kosakatanya ada, modal kaidahnya juga ada. Kalau kita mau qiraah juga begitu, modal kosakatanya ada, modal kaidahnya juga ada. Nahu sorof lah. Pada waktu kita kitabah juga demikian. Nah, misalkan gini ya. Mari kita lihat ya beberapa bagian dari antaranya. Ya. Ibu Bapak sekalian, coba kita perhatikan kata bagian berikut ini. Apa bacanya? Jalisan. Ya. Jalisan. Ini Jalisan. dengan ini kan sama sebenarnya kan? Ya. Sama dari segi apa kira-kira? Sholat ini. Ada sholat dengan ada yusolli. Kira-kira sama dari segi apanya? Sholat. Sama itu. Kira-kira sama dari segi apanya ini? Antara sholat dengan yusolli. I'robisam, akhir kata itu. Wih, bagus. Luar biasa. Tingkat tinggi. Yang lain, kira-kira sama dari segi apa? Assalamualaikum. Tanya Ibu Bapak, ini kan latihan supaya ilmu yang lama terpendam itu muncul lagi. Ilmu lama yang terpendam muncul lagi ini. Sehingga itu menjadi semakin sering kita ucap, makin dekat dan semakin mudah kita gunakan. Apalagi sholat dengan yusolli, apanya lagi yang sama? Sama-sama fi'il. Yang satu Ya, fi'il mudhari. satu lagi. Nah, ini fi'il madi, sholat itu. Yusolli. Yusolli itu fi'il mudhari. Ya, jangan Karena disebut itu namanya beda kalau itu. Oh. Ya. Jangan disebut bedanya karena sekarang fokus samanya apa gitu. Ayo, apalagi samanya? Ya, sama-sama fi'il. Ya, sudah. Terima kasih. Yang lain? Ayo, Ibu Bapak lain. Sama apa? Ya, karena nggak terbiasa aja ini ya. Coba Ibu Bapak jawab pilih ya. Sholat ini untuk muzakkar apa untuk muannas? Zakar. Yusolli untuk muzakkar atau untuk muannas? Panas. Yusolli. Itu Yusolli. Manas. Apa cirinya yusolli untuk muannas? Ada ya mati. Ada ya mati. Ibu lihat ada ya mati. Enggak dikuburin, Bu. Lihat didiemin aja. Ada ya mati katanya. Coba ya kita cari di mana itu ya mati itu kan. Ada ya mati katanya. Yang mana Bu Swaibah ya matinya? Mana ya matinya Bu?
Sholat yusili, sholat. Iya. Sholat yusili, Soli. sholat. Iya, salah. Salah. Aduh. Soli. Gimana Bu? Ada kelihatan ya matinya? Ada Ustaz depan. Depan. Soli. Apa kurang besar ya? Bentar saya perbesar dulu ya. Nah, itu enak besar. Ya, ini lebih besar lagi. Kita tadi diskusi untuk mengikuti cara berpikirnya Bu Suwaibah yang mengatakan bahwa yusoli itu untuk mu'annas karena ada ya mati. Ada terlihat Bu ya matinya? Iya, hidup. Oh, oke. Berarti gitu. Seumpama ya, seumpama ya. Bapak Soli sekalian. aja. Ya, Iya. seumpama, ya Ibu, Bapak sekalian, seumpama memang ada dalam bahasa Arab bahwa ciri fiil untuk mu'annas itu adalah ya mati, tentu kesimpulan tetap menjadi tidak bisa. Nah, berarti Tidak bisa. kesimpulannya berarti untuk mudzakkar. Tidak. Soli aja lisan. Ya, berarti untuk mudzakkar juga, sehingga Iya, betul. waktu kita mendengar, ilmu kita itulah yang akan mengantarkan kita kepada bagaimana mentranskripnya, bagaimana menangkapnya. Itu ilmu kita itulah yang kemudian karena ini mudzakkar, cocoklah ini, kan gitu ilmunya begitu. Iya, jalisa. Sehingga begitu juga kalau ini mudzakkar, nah cocoknya begitu juga di sini untuk mudzakkar, gitu ya. Imam berdiri. Bukan koimatun, bukan koimatan atau sebagainya, tapi nah begitu. Koimatun. Itu dia. Tapi saya kan sebagai bentuk apresiasi ini saya ingin melihat sisi lain, tapi saya akan batasi, ada beberapa catatan lain lagi, nanti di tempat lain mungkin kita akan temukan. Ya, tapi satu lagi ingin saya komentari. Nah, ini yang bisa paham ini adalah, bisa paham ini adalah tentu yang membuat transkrip ini. Ya, mudah-mudahan bisa dijawab ya Bu Endah ya. Ya, Bu Endah, kira-kira min ini bermakna kebagian atau asalnya dari gitu? Maaf. Min di sini bermakna dari yang bermakna asal atau min yang bermakna bagian dari? Asalnya dari atau bagian dari? Aku sih ngeliatnya famin waktu itu karena mendengar dari suara bagian dari kayaknya deh Pak. Oke, bagus itu bagus, modal. Secara aturan kebahasaan itu kita bisa kemudian akan terlihat ya pencirinya ketika kita memahami bahwa min di sini bukan asal dari, tapi bagian dari. Contohnya apa yang kita sering mengatakan bahwa saya bagian dari Islam, bagian dari orang Islam. Apa ungkapan bahasa Arabnya? Saya bagian dari umat Islam. Apa bahasa Arabnya? Famin Di sholat. muslimin. Ana minal. Ketika Muslim. mengatakan saya bukan dari orang-orang kafir. Minal kafir. La minal musyrikin, la minal. Kalau kita lagi sholat, nah, apa ilmunya dari situ? Ya, ilmunya dari situ bahwa kalau itu min menunjukkan bagian dari, biasanya setelah itu diikuti jamak. Ya, pernah kan Jamak. belajar jamak taksir? Ada jamak ya. Pernah belajar jamak taksir kan?
Oke, baik. Baik. Terima kasih. Tapi jamak yang dikira-kira kan, Pak? Ya, baik. Kalau hukum jamaknya apa? Hakam. Kamu. Kamu. Ahkam atau ahkam? Kam. Nah, kira-kira itu Kurang dia. apa? Ya. Itulah dia. Ada beberapa hal yang lain. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita bisa diskusikan lagi. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, silakan. Ini siapa ini? Yang mana, Novia. Pak? Mau dibaca sendiri apa mau diletakkan pada yang lain? Udah saya baca sendiri, Ustaz. Ya, silakan. Kurang besar. Gimana sekarang? Yang lanjut ya, Ustaz. Bentar, ini mau diperbesar dulu. Silakan. Lanjut apa? Ya, coba aja, nggak apa-apa yang tadi. Dari awal. Qala ta'ala wasabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Khafafa syari'u an ahlil aqdar alladzina la yatamak kekecilan alladzina la yatamakkanuna min ada'i shalah ala sifati lati yu'adiha makdur wa minhum mardo bikathiri min taisirati syara'iyati famin ahkami wa fikhi taisir fi salati marid annahu yajibu ala marid an yusalliya qa'iman qadra istata'atih fa in ajaza an qiyami salat jalisan. Ya, baik, cukup. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, coba terlihat nggak ada yang beda di sini antara yang tadi dari Bu Endah dengan dari Mbak Novi. Mbak Novia, ada yang terlihat beda nggak? Ada yang beda. Mana? Misalkan tadi. Tadi koimun, sekarang koiman itu. Ya, baik. Sudah kita bahas ya tadi ya. Yang cocok di sini ya, cocok berdasarkan ilmu kita koiman ya, yang tadi yang cocok. Ya, artinya kan alhamdulillah berarti kan ada yang bisa menangkap itu gitu. Artinya bukan yang mengucapkannya, ya mengucapkannya ketika ada yang mendengarnya kok iman, ada yang menulisnya kok imah, berarti ada kemungkinan bahwa yang mengucapkannya itu mengatakan kok iman. Ada kemungkinan yang mengucapkan itu mengatakan kok imatun. Nah, tapi ketika kita cross check kemudian pakai ilmu kita, modal kita, kaidah itu cocoknya kok iman ya. Mudah. Ada lagi nggak? Dai sama yu'adi. Oke, baik. Nah, baik kalau Ibu Bapak belum belum bisa mengungkapkan yang berbeda di antaranya ini. Ya, kurang pasti. Ya. Ya. Tasdidnya. Udah ketinggalan. Itu lebih cocok itu pakai tasdid. Khaffafa. Itu kata takhfif, kan ada takhfif. Khaffafa. Nah, kemudian berikutnya ini juga beda nih. Apa bedanya? Kalau tadi yang di Bu Endah itu tertulisnya gini, maaf jangan batu atas putih ya. Ahli. Gitu.
Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Tuh kan? Tuh. Ya. Terlihat ya? Kelihatan, ya. Nah, gitu. Nah, sementara kalau menurut ilmu kita, mana dari dua versi itu yang berkecocokan dengan ilmu kita? Yang awal tadi Ustaz. Yang awal ya. Jadi yang begini ya, coba kita lihat ya. Kita coba bawa ke papan tulis. Yang pertama tadi, kira-kira begini. Itu. Ini kalau nulis papan tulis ini harus miring-miring. Ya. Yang tadi sudah mengumpulkan, mana? Coba kita lihat ya. Ikut yang pertama, atau ikut kedua, atau ada versi lain? Siapa yang tadi sudah mengumpulkan? Pak Idham. Yang mana? Pertama atau kedua? Pak Idham? Saya kedua, Pak. Terus siapa yang sudah mengumpulkan juga? Pak Herlan, yang pertama apa yang kedua? Yang kedua mungkin. Yang kedua. Kemudian Bu Aan? Saya tadi nggak ingat siapa saja yang sudah mengumpulkan tadi. Ya, baik, gitu ya. Kalau menurut Bu Endah, ini kira-kira gitu pola susunan kalimatnya, susunan kata-kata ini, apa istilah bahasa Arabnya adalah susunan kata, kalau dalam bahasa Arab kita sebut dengan tarkib. Kira-kira kalau yang pertama ini tarkibnya apa, yang kedua ini kira-kira tarkibnya apa? Kalau yang kedua, mudhof ilaih, Pak. Ya, terus yang pertama? Yang pertama. Yang pertama harusnya mudhof ilaih ya, Pak. Iya, oke, baik. Gitu Cuman ya. kok saya dengarnya karena itu jadi otomatis Ya. saya tambahkan al, Pak. Oke, baik. Gitu. Ya, baik. Ya, baik. Itu sudah tersadari ya, sudah tersadari. Ada kaitannya dengan Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan yang berikutnya ini siapa saja tadi? Nah, ini siapa? Bu Penny ya? Itu Bu Penny, Bapak. Iya. Coba, Bu Penny, bisa dibaca? Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hawa tabakum wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj. Wa fasari'u an alil ahad dari aladina la yatamakanuna min adail sholati ala sofati alati yu'addiha wairul ma'zur famin humul mardo bikasirin matai sirotin syar'iyati wamin aklami wafaqohid taisiri fi
Bisolati maridi anahu yajabu alal maridi an basolia ko iman kodro istito atihi. Iya, bagus. Diskusinya dengan guru bahasa Arab masih berlanjut, Bu Penny? Masih, Ustaz, masih. Bagaimana kemarin diskusi yang pertama? Sudah sempat diajak nonton videonya? Iya, Ustaz. Ya. Nah, baik. Kita lihat ya. Mulai dari yang tadi dulu, seperti yang tadi. Apa ibu-ibu, bapak ada yang melihat berbeda di sini? Beda dari yang pertama, beda dari yang kedua. Ada enggak? Baik, coba kita lihat ya. Ibu bapak sekalian coba perhatikan ya. Bapak sekalian coba perhatikan. Apa bacanya ini? Nggak kelihatan. Sifati ala sifah Al-sifati ala sifati Alati. alatai. Ini beda nih ya. Beda dengan yang pertama, beda dengan yang kedua ini. Beda. Ada Tuh. Coba kita lihat ya, kalau versinya Bu Enda, latih, lazina. Jadi sifatil lati. Mausul. Latih. Sifatil lati. Kalau yang Bu Nafi, maaf, bukan ini, yang ini. Mana dia bagiannya? 3. Ah, ini dia. Beda lagi. Nah. Kalau Bu Endah tadi, sifatil lati. Bu Nafi, asifatil lati. Kalau Bu Penny, ini ada yang sama di sini, ada asifatil latai. Ala sifatil latai. Menurut ilmu ibu bapak sekalian, ada yang pernah belajar al-latai? Enggak. Belum. Alat. Enggak pernah. Enggak pernah. Ya, enggak apa-apa. Kita juga sering melihat fenomena begitu yang tidak pernah dipelajari itu yang muncul gitu. Sebagai konsekuensinya yang pernah dipelajari pergi gitu. Kelihatannya ada yang cemburu gitu. Ada yang cemburu gitu. Karena yang tidak pernah dipelajari datang, yang dipelajari. Iya. Menurut ilmu ibu bapak sekalian, ya, menurut ilmu bapak sekalian, itu alati itu apa? Namanya alati. Isim mausul. Iya, bagus. Ya. Isim mausul. Ya. Menurut ilmu ibu bapak sekalian, sesudah, bukan sesudah ya, sebelum isim mausul itu, biasanya ma'rifah apa nakirah? Menurut ilmu ibu bapak sekalian, ya, menurut ilmu bapak sekalian, ya, sebelum isim mausul itu, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, Bapak. Iya, bagus. Gitu, ya. Itu bagus. Bagus. Kayak ini sekali lagi ibu bapak sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa tantangan kita bukan di jumlah
kaidah jumlah pelajaran yang kurang, bukan di situ tantangan kita. Kalau kita ingin bicara soal kemajuan belajar bahasa yang signifikan. Tantangan kita adalah usaha sungguh-sungguh, walaupun ini di akhir dari usia kita, kita inginlah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai orang yang sampai akhir hayatnya pun bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, kan bagus tuh catatan. Ya, nanti senang kita tuh begitu buka gitu ya, terima kitab ya, terima buku catatan amal kita di detik-detik terakhir tercatat dengan indah. Apa katanya? Sampai detik terakhir bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu indah betul gitu. Nah, tapi kalau catatan sebaliknya, karena yang bersangkutan menyadari sudah di akhir hayat, maka dia belajar seadanya. Nah, itu mah biasa ya sebetulnya catatannya. Karena sudah di akhir hayat, gitu, dia belajar seadanya. Ya kan beda, lebih keren gitu. Walaupun sudah di akhir hayat, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Baik, coba kita perhatikan berikutnya, Ibu Bapak sekalian, gitu ya. Ini ada ghairul ma'dzur wa minhum al-mardhar. Nah, coba kita lihat cara menuliskannya. Kalau versi Bu Penny, huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya Ya. Ado. Ya, yang itu alif mahfudzah. Iya, baik. Kalau Bu Ami melihat huruf terakhirnya apa ini, Bu Ami? Masukin. Sabun. Kalau di layar Bu Ami terlihat. Coba kita perbesar lagi ya. Ya ini. Oke. Mudah-mudahan tidak pecah ya. Mudah-mudahan tidak pecah. Masukin dulu. Yang ini fokusnya ke sini. Ke atas, paling atas. Power. Power terus. Tutup. Tutup. Ini ya, start itu. Terus start. Nah, coba kalau menurut ya dari pandangan Bu Ami itu huruf terakhirnya apa? Iya, Pak. Iya, bagus. Seingat dalam ingatan Bu Ami, iya itu ada titiknya enggak? Ada. Aha, ada apa, Bu? Ada penurunan atau penambahan? Ada titiknya. Kalau namanya ya itu Ibu ingat ada titik, berapa jumlahnya? Apa ada penurunan, ada penambahan atau pengurangan? Penambahan. Oh, ada penambahan. Dulu titiknya berapa dulu ya? 2. Nah, kalau sekarang berapa titiknya? Nggak ada titiknya. Apa? Nggak ada? Nggak ada titiknya, Pak. Ora jadi kalau begitu mah. Ora jadi kalau begitu. Ya, nggak jadi iya kalau begitu. Ya, nggak jadi iya karena ya itu titiknya 2. Karena ya itu titiknya 2. Walaupun gitu ya, walaupun gitu sering sekali kita temukan ada orang yang menulis nggak konsisten, gitu ya. Ya kita jadinya bingung gitu. Nggak konsistennya apa gitu? Nggak konsistennya adalah kalau Bu Penny apa namanya ini? Huruf terakhirnya nih Bu Penny? Ini alif bengkok. Nah, kata Bu Penny itu namanya alif bengkok. Nah, alif bengkok ya. Kalau nggak ada titiknya itu alif bengkok, gitu ya. Kalau ada titiknya itu namanya iya. Tapi kadang-kadang orang nggak konsisten. Orang-orang nggak konsisten. Bagaimana cara kalau ingin konsisten? Paling tidak begini, Ibu Bapak sekalian. Kalau sebelum yang ditulis begini ini, ya, kalau sebelum yang ditulis ini barisnya fathah, maka itu alif. Ya. Tetapi kalau huruf yang disimbolkan dengan cara ini sebelumnya kasroh, maka kemungkinannya itu adalah ya, walaupun tidak ada titiknya. Pak Bu Ami, bisa diulang?
Coba Bu Ami ulang apa yang tadi saya katakan. Mikrofonnya, Bu. Mikrofon. Kalau fathah Diduga. hamzanya itu seperti alif. Kalau huruf ya huruf apa ya? Itu tadi. Huruf ya itu enggak fathah, Pak, kasroh. Saya ulangi ya. Kalau sebelum sebelum yang tandanya begini ya. Sebut dengan sebelum aja ya. Kalau sebelumnya fathah diduga kuat itu adalah alif. Kalau sebelumnya kasroh diduga kuat itu adalah ya. Sehingga kalau sebelumnya kasroh cocoknya dikasih titik. Sebelumnya kasroh dikasih ya. Titik 2 gitu. Karena itu coba kita lihat ya. Yang saya sebut ya. Cuman orang nggak konsisten. Sehingga kita yang belum pintar sering bingung. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat. Coba Bu Endah baca apa? Fi, Bapak. Nah, nih kayak begini nih Bu Ami nih, kayak begini nih. Terlihat nggak Bu Ami? Fi. Nah, lihat. Iya. Nah, kalau begini bunyinya i, maka juga ini iya. Karena itu cocoknya dikasih titik 2. Nah, gitu. Oke. Nih, gitu juga ini kan alati. Nah, ini cocok nih, alati. Cocok nih. Nah, coba perhatikan berikutnya. Perhatikan berikutnya. Nah, ini. Tuh. Nih. Yang ini yang mana Pak Guru? Yang ini. Nah, hadza huwa. Tuh. Apa bacanya? Allah. Sebelumnya bunyinya apa? Fathah. Iya, karena sebelumnya fathah maka ini alif ini. Beda dengan kalau misalnya begini. Apa ini? Yang saya tulis? Huruf apa itu terakhirnya? Ya. Yang saya tulis terakhir. Aliyun. Huruf ya. Huruf apa? Ya. Nah, kalau ini huruf ya, ini lamnya kasroh gitu. Ali. Ini ali, ini ala ali. Nah, gitu aja. Kemarin. Oke? Bu Ami? Ya, Pak. Ya, Pak, ya. Oke ya. Tadi artinya kita sudah mempraktikkan ilmu lama ini sebenarnya ya. Ilmu lama. Bagaimana kita mencirikan antara ya dengan gitu ya. Ya dengan alif bengkok. Yang terkadang orang kalau menulisnya tidak konsisten. Satu contoh ya. Satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi. Nah, ini huruf terakhirnya apa? Apa tanya siapa? Bu Ami? Ya, lagi sama Bu Ami. Oh, oke. Apa huruf terakhirnya? Huruf terakhirnya? Ya. Bukan Bu Ami. Ini bukan huruf terakhir. Ya, bukannya karena sebelumnya fathah. Gitu. Huruf terakhir sebelumnya fathah. Ya, kalau sebelumnya fathah, huruf terakhir itu namanya alif. Putus-putus. Enggak apa-apa, Bu. Asalkan hubungan kita nggak putus, Bu. Iya, Pak, putus-putus jadi apa tadi gitu. Nah, ya, kalau ini beda dengan yang ini yang saya tulis. Apa bacanya, Bu? Mana, Pak? Yang saya tulis?
Lihat tidak? Abik firli. Iya, baik. Kalau ini li. Ini lamnya dibaca kasroh. Karena sesudahnya iya. Hanya dibaca. Tetapi kalau ini, karena yang di akhir itu bukan ya, lamnya baca fathah. Gitu. Baik, itu dia. Kita lihat berikutnya ya, sambil kita mengulang-ulang apa ilmu yang dulu pernah kita pelajari. Ilmu yang sudah kita pelajari. Ini masih Bu Penny ya. Kita lihat berikutnya dari siapa kegerangan. Nah, ini dari Butri. Dari Butri ini. Baik, coba kita lihat ya sama-sama Ibu Bapak sekalian. Terlihat? Kurang besar. Kurang gede. Jelas. Ya. Nah, ini udah maksimal nih ya, maksimal. Maksimal, mudah-mudahan tidak pecah di layar. Ah, coba berikutnya. Siapa yang akan membacakan? Silakan, Bu Ami, silakan. Qala ta'ala wa tabakum wa ja'ala alaikum fiddin min haraj khaffafa syari'u an ahlil aqdar allajina layatamakkanuna min adai sholati ala sifatillati wa di khairu ad-dur wa minhumul mardo bikasyiri minat aisyirati syar'iyah wa min ahkami wa fiqhi aisyirati fassolatil marid annahu yajibu alal marid an yusolli qaiman qadra istita'a fa in azza anil qiyam Solal jalisa. Itu belum, Pak. Fa in azaza anis sholatil jalisa. Sholla ala zambi mustaqbilal kiblati bil wad wal mustahabu an yakuna ala jambe. Sudah? Ini aiman ala jambe aiman. Ya, baik. Ya, ini
ada beberapa hal ya, beberapa aspek yang tadi sudah kita diskusikan ya. Beberapa aspek yang sudah kita diskusikan. Untuk meningkatkan ya, meningkatkan kualitas kemampuan ibu bapak sekalian ketika membuat tulisan, ada yang memang kita perlu antisipasi. Nah, ini sudah menjadi kesadaran sebenarnya, tapi perlu kita ucapkan. Apa itu? Bahwa ketika kita membaca bahasa Arab, terkadang ada huruf tapi tidak ada bunyinya. Ya. Ada apa, Ibu Bapak sekalian? Ada huruf tapi tidak ada bunyinya. Di sini ada nggak? Ada contohnya nggak? Ada contoh nggak di sini? Hurufnya ada tapi nggak ada bunyinya. Contoh yang populer ya, contoh yang dipopuler adalah kalau kita tidak menerapkan prinsip adalah ini kalau ibu bapak yang ya kan ada yang semangat, udah punya handphonenya udah mu'alaf, bisa nulis Arab, wah jadi semangat itu luar biasa nulis Arab. Ketika dia bahagia dia tulis apa? Alhamdulillah Robbil. Nah, gitu. Maksudnya, Alhamdulillah Robbil Alamin. Ya, itu contohnya. Contoh cara menulis karena apa? Ilmu yang tadi nggak dipakai. Ilmu bahwa kenyataannya memang bahasa itu. Dan itu saya tidak dulunya saya tidak termasuk yang bilang begitu dan saya menyesal. Allah, saya minta ampun ya. Apa maksudnya? Dulu waktu di pesantren saya itu kenapa kemudian tidak dari awal semangat belajar bahasa Inggris karena teman-teman itu candain begitu. Untuk apa belajar bahasa Inggris bahasa munafik? Loh kok munafik? One tulisannya, wan bacaannya, cie artinya. Munafik katanya. Coba aja lihat itu. Facebook, dia baca Facebook, tulisannya pace bohong. Tulisannya pace bohong. Gitu. Note bohong, bacaannya nutbo. Sehingga mengatakan bahwa wah bahasa. Ternyata kita nggak tahu juga. Orang juga kalau pakai alasan itu bisa ngomong begitu bahasa Arab. Bahasa Arab juga begitu katanya. Ya bahasa Arab juga sama, munafik juga. Munafik juga katanya. Itu hurufnya ro, ba, alif, lam, ain, alif, lam, mim, nun. Coba kalau dibaca. Nah, kan gitu itu kan persoalannya. Bahasa itu ibu bapak sekalian ya, bahasa itu ibu bapak sekalian. Dasar ilmunya adalah ini kesepakatan aja yang punya bahasa. Dan tidak ada penjelasan logis tentang hubungan antara bunyi dengan tulisannya. Ya, hubungan antara bunyi dengan tulisannya. Nah, misalnya kalau saya mengatakan one sekarang. Kalau saya mengatakan one, orang Indonesia akan menulis huruf apa? Kalau saya mengatakan one. W, terus? WAN. WAN. Kalau orang Inggris akan menulisnya bagaimana? One. Ya, oke, bagus. Rambut, Pak. Kalau orang Arab akan menulis apa? Wahid. Wahid. Orang saya bilang wan, bukan bilang wahid. Wah. Oh. Wahid. Bagaimana menjelaskan? Enggak, memang nggak bisa dilogikakan.
kecuali untuk mengatakan bahwa memang tidak ada hubungan logis antara bunyi dengan tulisan. Kalau begitu gimana cara kita? Ya kita pahami kesepakatan dan aturan mereka. Termasuk begini, coba Ibu Bapak sekalian ya. Coba Ibu Bapak sekalian. Kalau Ibu, ini berdasarkan ilmu Bapak sekalian. Coba baca. Lisan, Halisan. halisan, Alisan. jalisan, Jalisan. Apa bacanya? jalisan, Jalisan. Nah, jalisan. Tapi coba kalau diwakafkan. Aku yang mana Pak? Jalis. Kalau Oh. diwakafkan. Jalis, Jalis. Jalis. jalis Pak. Karena dia beda. Kan? Jalis, Nah, kalau begitu baru bacanya jalis. jalisa, Nah, ini bacanya jalisa. Oh iya. jalisa. Nah, itulah yang kira-kira tadi ya, nih yang terlupakan oleh Ibu Tri. Nah, yang mana maksudnya Pak Guru? Nih gitu ya, kemudian mana maksudnya? Lalalala. Ya. Ya, ini. Sholat jalisa. Nah, katanya begitu. Karena orang yang membacanya itu pakai ilmu wakaf. Nah, ini kemudian ini juga ada udur ini pas ya betul ini guru Quran kalau Makdur, memberikan contoh itu wah biar mantap gitu, jadi zal jadi zo uzur. Gitu. Ini soal apa? Ini persoalan apa? Bukan pendengaran kita yang tidak bening, yang tidak jernih, tetapi pertama tadi kami sampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan ada kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan mufrodat kita, ada kaitannya dengan penguasaan kaidah. Satu nih dari bagian ini yang menarik setelah yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana menurut Ibu Bapak sekalian ungkapan berikut ini? Berdasarkan yang Ibu Bapak sudah dengarkan, apakah itu cara gitu ya? Apakah itu cara menuliskan yang cocok? Nah, coba sekarang kita lihat. Tadi udah paham ya. Sholat mustalqiyan warijlahu ilal qiblah. Apa maknanya? salat tiduran dan berbaring kakinya menghadap kiblat. Iya, bagus ya. Apa diskusinya? Coba kita lihat ya. Itu ada berapa katakah gerangan? Ada huruf wa, Pak. Wawu. Ada berapa katakah gerangan? Rijlahu. Oh, dua, Pak. Dua kata. Wa Kata yang dan pertama rijl. apa? Tiga. Oh my God. Tiga, Bapak. Bagus. Wa, rijla, dan hu. Oke. Ada wa, kemudian ada rijla, dan ada coba saya tulis lagi. Ya, coba kita pindah ya. Kita pindahkan ke papan tulis ya. Kita paparkan ke papan tulis untuk lebih perjelas lagi. Atau Bu Endah juga begitu menulisnya? Karena kita tadi tidak Ada wa rijlahu ila kil. Oke. Salah. Jelas nih. Uh-uh. Tapi Sama beda, aja, Bapak. beda ininya.
beda cara pengucapannya. Coba kita lihat tadi apa katanya? Sholat Sholat mustalqiyan Alfian warijlahu mustalqiyan. Akib Yati. Iya, ini ada kesulitan. Oke, baik. Ya, kira-kira begini. Tadi kita sudah sampai pada pemahaman bahwa di sini ada 3 kata. Yang pertama adalah yang kedua adalah kemudian yang ketiga adalah, nah coba Ibu apa sekalian, kira-kira bunyi la ini dari mana datangnya? Nggak ada Bapak. Rijalu kan. Kira-kira Dari mana bunyi ya? la dari mana datangnya? Oh, karena J-nya dimatiin, jadinya Rijla. Maksudnya begini, sama kayak tadi seperti yang kalau Bu Endah kan rijlu kan? Iya, harusnya rijlu. Soal harusnya menanti aja. Harus apa enggak Mas? Rijlu Pak aku. Kalau Bu Endah kan rijlu kan, warijluhu gitu. Warijaluhu aku Bapak. Warijalu. Nah, tapi fokusnya di lam. Fokusnya di lam. Tapi yang terdengar kan benar kan? Yang terdengar itu bunyinya lah. Gimana apa Erlan? Iya, itu kalau pemikiran saya sih itu lu gitu. Doma. Yang terdengar begitu ya? Iya, yang terdengar seperti itu. Baik. Nah, coba lihat ya. Nah, coba terlihat ini. Kalau menurut ilmu kita, gitu kan? Nah, ilmu kita ini itu kan u ya. Dengan kata lain bahwa kita memahami ini marfu ya. Iya. Ya, begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, sudah pernah belajar musanna kan? Iya Bapak, misalnya. Ya. Sudah pernah belajar mudhaf ilaih kan? Sudah Bapak. Alhamdulillah. Ya, nah, misalnya kalau kita mengatakan 2 kaki gimana? Ya, Repot Rijala ini Pak. 2 kaki gimana? Rijala ini Pak. Ada 2 kan? Ya, mengatakan rijlani, gitu kan? Ya, bisa mengatakan rijlani, bisa juga mengatakan rijlaini, kan begitu? Nah, baik. Rijlani atau rijlaini. Apa bedanya antara rijlani dengan rijlaini? Kenapa Bapak? Rijlani Apa beda antara rijlani dengan rijlaini? Mana Pak? Itu yang itu nasab. Itu marfu yang nasab. Rijlaini. Kalau rijlaini kedua kaki, kalau rijlani 2 kaki. Sama 2 kaki. Sama aja, cuma buat marfu ini nasab dan sama kan musanna. Sama-sama itu musanna. Apa bedanya? Rijlani marfu. Marfu. Bagus. Nah. Sedangkan rijlaini buat makna ya ini mansub atau majrur gitu. Mansub atau majrur. Nah, sekarang ini yang menghadap kiblat itu 1 kaki apa 2 kaki? 2 kaki. 2 kaki.
kaki. Nah, berarti ini kan yang marfu berarti di sini yang dipakai. Maka yang akan turun adalah begini. Itu udah ilmu musanna. Bagaimana kalau dia menjadi mudhof? Dua kakinya. Rijlahu. Ini Rijlah. Rijlahu. Nah, disinilah dia. Ini bisa jadi ilmu baru buat kita. Kalau dia menjadi mudhof, maka nunnya Sembunyi. ya didiskon, nunnya didiskon. Nunnya dihilangkan. Sehingga menjadi apa? Rijlahu. Itu jadi. Beda kalau kita mengatakan rijluhu, Pak Herlan. Ya. Nah, beda kalau kita mengatakan rijluhu. Nah, kenapa kalau kita mengatakan rijluhu, berarti yang menghadap kiblat hanya satu kaki. Tapi kalau yang menghadap kiblat itu dua kakinya, maka akan menjadi rijlahu. Dari situlah datang bunyi ini. Gitu. Itulah datangnya bunyi tersebut. Rijlahu. Lahu. Iya. Rijluhu. Berantakan, Bapak. Lucu. 2008 kita ekstra. Oke, baik. Itu dia kita yang bisa kita diskusikan. Nah, silakan dicatat kalau ada. Kalau sudah, kita coba lihat karya berikutnya. Ini adalah kelanjutan. Ini sudah tadi. Nah, ini siapa yang punya ini? Siapa yang punya? Wujud, Pak. Udah kelihatan masih papan tulis Bapak. Sekarang gimana? Sudah. Sebentar, Iya. itu siapa ya yang momen, Pak? Oh, itu Bu Romsa. Iya, baik. Coba Bu Romsa. Nah, ini yang tadi ya. Ada samar-samar ini. Ada samar-samarnya. Fokus. Oh my God. Nggak fokus, Bapak. Iya, ada kesulitan kita. Coba kita lihat yang berikutnya. Yang ini? Bu Ami. Dua. Bu Ami, Bapak. Baik. Nah. Kan coba Bu Ami kita. Nah. Tapi ini membanggakan ini ya. Membanggakan. Dalam arti, wih ternyata bisa. Ternyata bisa tuh. Ini bisa jadi apa namanya? Nggak bisa, Pak. Bisa jadi ini sesuatu yang akan memotivasi banyak orang. Dan alhamdulillah ini kita dokumentasikan. Memotivasi banyak orang untuk mengatakan bahwa faktor U itu memang benar adanya. Tetapi semangat faktor U jauh lebih tinggi. Iya, semangat. Faktor U itu memang benar. Ya, kita nggak bisa menolak. Tetapi itu realitanya bahwa orang yang punya faktor U berusaha. Semangatnya. Silakan Bu Ami. Baca lagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa istabakum wa ma ja'ala alaikum fi ini minaharat khafafal
ahli a'dor la yatamakuna min ada isolat ala sifati altiyau duha khairu akdor wa min hum mardo kasiro mardo apa ini? Kasiro manal taisiroti syara'iyah wamin kami wafiki in asyiri bi as-sholah al-marid an yajibul lahari marido an yasola qaima qadarosiyata iya qasdaroti fa in azaza'an al-qiyam sholla jalisa sholla ala jambi mustaqbilal qiblah biwajhi wa mustahabbu an yakunu ala jambi al-ya'ma fi in azaza anil sholat ala jambi sholat mustalqiyah warijalahu ala kiblat. Iya, oke, bagus. Terima kasih, Bu Ami. Ini menunjukkan bahwa kita punya harapan besar untuk sukses. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kita punya harapan besar untuk sukses dalam belajar bahasa. Tapi yang perlu kita lakukan tentu perlu menambah terus ilmu dan wawasan kita. Di samping yang perlu ditajah, yang tadi didiskusikan adalah ini nih. Ya. Al-syari'u. Nah, kalau yang lain tadi ya, kalau yang lain kan tulisannya syari'. Gitu. Kalau di sini tulisannya adalah asyari. Apa bedanya Ibu Bapak sekalian dari segi makna? Coba kita lihat yang tadi sudah tampil, misalnya ini. Kalau ini asyar'u. Kalau Bu Endah, asyar'u. Kemudian berikutnya tadi ini asyar'u. Asyar'u. Kemudian yang lain syari'u. Asyari'u. Saya ingin melihat yang tadi, yang syariah.
Coba kita lihat. Nah, ini dia. Tuh. Kan beda-beda kan? Ada berapa variasi yang tertangkap? Banyak. Ya, gitu. Itu mengindikasikan bahwa kita semua berusaha. Ini beda-beda. Ya, Banyak. semua berusaha. Dan ini bagus. Ada yang asyari'u, Syari'u. ada yang asyari'u, nah, kemudian ada yang gitu. Gitu. Apa dari segi makna apa bedanya ini dari segi makna? Ada yang jalan, Bapak. Yang mana yang jalan? Kedengeran. Belum dimatiin. Bawah. Yang bawah. Oke, terus yang atas, yang tengah, Yang syariat. yang syariat. Yang nomor 2, Bapak. Ya, terus Yang punya saya keberantakan ya. Aduh, yang pertama ampun gimana? dah. Nah, ini penasaran kita ini sebenarnya apa sih katanya? Apa sih katanya gitu ya? Coba kita dengarkan. تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج خفف الشارع عن gimana? الشارع عن أهل الأعذار Coba lagi. Coba ya. خفف الشارع عن أهل Gimana katanya? Apa syari? Ada syarinya, Pak? Gimana panjangnya? Ada di Belakang i, ri, syari. Nah, coba kita dengar lagi ya. Kita dengar lagi. Kita dengar lagi. Di mana panjangnya ya? Aduh, beradul ya, Pak. في الدين من حرج خفف الشارع عن Mana panjangnya? Apa syari? Kisahnya. Salah ya? Apa maknanya? Kalau di sini bukan bermakna jalan di sini, tapi ini adalah isim fa'il. Sudah pernah belajar kan? Ya. Ini adalah isim fa'il. Isim fa'il untuk artinya apa? Yang mensyariatkan. Siapa yang memberikan syariat, yang membuat aturan tentang syariat siapa? ahli mahzar. Nah, tetapi Allah gitu. Asyari itu maksudnya Setan kan. lebih tinggi daripada asyar'u. Lebih tinggi daripada asyariah. Asyari, syariat tidak populer. Yang populer itu syariah. Di sini mana? Yang populer itu adalah syariah. Itu nggak kelihatan tulisannya Syariah kan. saja tidak populer. Di mana nulisnya? Di sini udah tulis. Itu dia, Ibu Bapak sekalian. Beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Ini ya, Rob. Dan yang tarikannya tidak sempat kita publikasikan untuk kita diskusi. Tapi dari contoh-contoh yang ada tadi, insya Allah ada wawasan yang bertambah, ada ketelitian yang ditingkatkan berdasarkan diskusi kita pada pagi. Kalau mau ke Zoom, kalau mau ini kan WhatsApp. Ayuhasadah wa as-sayyidat, al-aizza, al-kiram, ala husni musyarakatikum, wa ana astaghfukum ala taqsiri fi israfikum fi hadzal dars.
Naktafi bihadzal qadar lil yaum wa atamanna an alqakum di yaum al-jumu'ah insyaallah yaumul lil kitabah. Insyaallah yaum lil kitabah. Maza sana ta'alam, kalau ibu bapak sekalian nanti punya kesempatan untuk baca-baca dulu, nanti kita akan mengkaji apa yang ada pada pelajaran yang sebelumnya, itu tentang apa? Tentang bukan yang di sholatul musafir, tapi kita akan mulai dengan kajian kita berkaitan dengan sholat al-marid. Kaitannya dengan sholat al-marid, insya Allah. Aina huwa? Pak dulu Pak, belum Pak. 5 menit lagi. Oh. Ad-dini dan huwa al-jihad. Bentar ya, sebentar. Ini yang akan kita diskusikan. Ya, ada huwa. Nih. Apa ibu bapak lihat? Apa yang terlihat? Mulahadzah ya. Kita akan tentang adawat asyar wala tajzimu ghair jazimah idza lama dan sebagainya. Insyaallah ini akan kita pelajari pada hari Jumat yang akan datang. Kalau sempat dikaji terlebih dahulu, silakan dibaca-baca. Nanti kita akan bahas bersama-sama lagi di kelas Zoom kita. Maratan ukhra aqulu syukran lakum ala taba'ah wa astaghfirukum ala taqsiri fi taqdim hadhil ma'dah lil yaum. Ayya nashkurullah azza wa jalla bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika Subhanakallahumma wa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.